saya Dia Yunivitasari, NIM 181910501020. Saya merupakan mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kelas B. Dari Sistem Informasi Perencanaan yaitu saat dunia pendidikan di Indonesia khususnya lembaga perguruan tinggi sedang melaksanakan program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, pilih salah satu program dari 8 kegiatan belajar di luar kampus dan silakan Anda memilih salah satu program dari program Merdeka Belajar yang terkait dengan Sistem Informasi Perencanaan, GIS, Spasial Analisis, dan lain-lain, dan membuat rencana program yang ingin Anda lakukan dan manfaat serta kontribusi bagi masyarakat luas juga secara akademik. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan pengenalan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Itu kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kemudian yang perlu diketahui, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu berikut ini merupakan landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Tujuannya sendiri, tujuan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yaitu program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDD Dikti. Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka melibatkan pihak-pihak terkait antara lain yaitu perguruan tinggi, fakultas, prodi, mahasiswa, dan mitra. Dalam Kampus Merdeka, bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan dalam program studi dan di luar studi meliputi yang pertama yaitu pertukaran pelajar, kemudian yang kedua magang atau praktik kerja, selanjutnya asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, kemudian yang terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Memasuki pembahasan jawaban dari tugas
ujian akhir sistem informasi perencanaan. Di sini saya memilih salah satu program dalam kampus Merdeka, yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Menurut PISA 2018, peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan, baik satuan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Adapun tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain: yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar menengah dengan pendidikan dan perkembangan zaman. Kemudian adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari perguruan tinggi menyusun dokumen kerjasama dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat. Kemudian program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia, dan program-program lain yang direkomendasi oleh Kemendikbud. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program. Selanjutnya, dari satuan pendidikan atau sekolah menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama. Kemudian menunjuk guru pamong atau pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa. Kemudian untuk dari mahasiswa, dengan persetujuan dari dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing. Yang ketiga, mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. Berikut ini saya tampilkan proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam bentuk skema. Yang pertama yaitu mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS, kemudian pembekalan, kemudian melewati tahap kolaborasi dengan satuan pendidikan. Selanjutnya mengajar di satuan pendidikan yang kemudian akan menghasilkan penilaian akhir dan memasuki tahap konversi nilai dan pengakuan SKS. Yang terakhir yaitu lapor kepada PDDT. Pendidikan selalu menjadi pusat perhatian bagi banyak pihak. Upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus ditingkatkan dalam upaya menjadikan pendidikan di negara ini terus lebih baik dan lebih baik lagi. Salah satu unsur penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik. Tersebarnya tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah adalah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan pemerataan guru antar satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Salah satu sistem informasi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan terkait kebutuhan guru adalah dengan SIG atau SIG.
merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografis. Dengan penggunaan SIG, pendataan kebutuhan guru dapat dilihat bersama letak geografis suatu daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Merupakan daerah yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu peraturan tentang pemetaan. Peraturan yang sesuai dengan pemetaan guru yaitu peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama nomor 5/X/PP/2011. Kemudian yang ketiga pemetaan, yaitu sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta. Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan data dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyajian dalam bentuk peta. Yang terakhir yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografis. Menurut pendapat para ahli, maka Sistem Informasi Geografis yaitu GIS adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi. Atau dengan kata lain, suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. SIG sebagai sebuah sistem memiliki komponen-komponen seperti orang, yaitu yang mengoperasikan sistem, kemudian aplikasi, yaitu prosedur yang digunakan untuk mengolah data, kemudian data, yaitu informasi yang dibutuhkan dan diolah dalam aplikasi, selanjutnya software, yaitu perangkat lunak GIS, dan hardware, yaitu perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem seperti gambar berikut ini. Di sini digambarkan bahwa GIS memiliki beberapa komponen yang antara lain yaitu software, data, orang, aplikasi, dan hardware. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang terakhir mengenai kebutuhan guru. Kebutuhan guru merupakan refleksi terhadap tuntutan pemakai jasa profesional guru untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik pada lembaga pendidikan pemakai guru yaitu sekolah. Kebutuhan guru guna memberikan pelayanan pendidikan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjamin bahwa pelayanan yang dituntut sesuai dengan harapan penggunaannya. Persyaratan yang diharapkan sangat penting karena penyelenggaraan pendidikan menuntut keahlian profesi guru yang tidak semua orang dapat memilikinya. Maka saya di sini menyimpulkan dari jawaban yang telah saya jabarkan sebelumnya bahwa salah satu program dari program Merdeka Belajar yang terkait dengan Sistem Informasi Perencanaan GIS atau Spatial Analisis, salah satunya yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Pendidikan selalu menjadi pusat perhatian bagi banyak pihak. Upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus ditingkatkan dalam upaya menjadikan pendidikan di negara ini terus lebih baik dan lebih baik lagi. Salah satu unsur penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik. Tersebarnya tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan pemerataan guru antar satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Kemudian salah satu yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan terkait kebutuhan guru yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis merupakan sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografis. Sekian
presentasi jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.